Agil menunggu Jonru pulang kerja sambil rebahan di kosnya. Di pikiran saat ini masih terngiang-ngiang bodi Tante Meli. Beruntung banget ya jadi suaminya Tante Meli. Tapi kok mau ya dia jadi istri kedua? Gumamnya dalam pikiran yang masih menggebu-gebu. Tidak lama kemudian, Jonru tiba di kamar kosnya sambil menenteng kantong kresek yang isinya makanan siap santap yang Jonru beli di warteg dekat tempat kerja. Jonru membuka pintu kamar kos. Terlihat Agil yang ketiduran di atas kasur lepeknya. "Wok, bangun Wok." Jonru mencoba membangunkan Agil yang tengah asik ngorok. Ia melihat luka lecet di lengan kanannya Agil. Si bewok kenapa ya? Kok tangannya pada lecet sih? Cicit Jonru sambil membuka baju kerjanya. Lalu ia bergegas mengambil baju ganti di dalam lemari. Karena cacing di perutnya seperti minta makan. Agil pun terbangun dengan wajah kelaparan. "Wok, habis dari mana kamu? Kok pada lecet gitu sih tangannya?" Tanya Jonru beristirahat sejenak. Punggungnya disenderkan ke dinding kayu kamar kos. Kamu Jon, kapan datang?" Agil yang setengah sadar matanya masih kuning-kuning. "Belum 10 menit Wok. Itu kenapa tangan kamu kok nggak dijawab?" Ketus Jonru matanya melihat luka lecet Agil dan berusaha untuk dipegang. "Aduh Jon, sakit Jon." Agil merengek merintih kesakitan. "Harus dibawa ke tukang urut ini mah Wok. Soalnya tangan kamu agak bengkak, kayak kesleo gitu." Ucap Jonru, ia belum tahu cerita Agil yang sebenarnya. "Boro-boro buat tukang urut Jon. Buat makan aja harus nungguin kamu pulang." Celetuk Agil yang mengeluh dia niat cari kerja malah babak belur. Kemudian Agil pun menceritakan musibah yang menimpa dirinya secara detail kepada Jonro. "Jadi gitu Jon, pokoknya apes banget hari ini," tutur Agil yang sudah kelaparan. "Oh alah, emang parah ya manusia zaman sekarang. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Mending kita makan dulu yuk Wak," ajak Jonru sambil membawa piring buat Agil makan. "Yang kenyang ya makanya Wok. Habis ini kita cari tukang urut ke depan," celetuk Jonru di sela makan. "Tapi uangnya dari mana Wok?" tanya Agil memastikan sambil menyantap makan dengan sangat lahap. "Tenang aja Wok, saya habis kasbon, jadi aman lah. Buat bayar tukang urut mah, paling juga 50.000 ongkos jasanya," sahut Jonru meneruskan makannya sampai habis. Alhamdulillah kenyang. Setelah mengisi perutnya, Agil dan Jonru turun ke bawah berniat cari tukang urut terdekat. "Mau pada kemana kalian?" celutuk Tante Meli yang tengah duduk di teras rumahnya. Ia lagi menunggu suaminya pulang kerja. "Mau nganter Agil Tante," tangannya keseleo. Timpal Jonru matanya terfokus di antara tengah-tengah belahan dada Tante Meli, yang saat itu tengah mengenakan daster berwarna merah cabai. "Ya ampun, bengkak gitu ya Gil?"
ucap Tante Meli yang kasihan dengan kondisi Agil. Loh, kok Tante tahu? Tanya Jonru yang merasa kebingungan. Ya tahulah John, orang Tante Meli yang ngobatin luka lecet saya. Celetuk Agil sambil memegangi tangan kanannya yang udah bengkak. Iya John, temanmu kasihan tahu. Habis keserempet mobil, malah dihajar preman. Ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga. Tutur Tante Meli sambil meminum jus mangga yang ada di atas meja. Makanya ini mau nyari tukang urut dulu Tante. Aku tinggal dulu ya. Mereka berdua pun segera meninggalkan Tante Meli. Sambil membonceng Agil, Jonru pun mencari tukang urut. Sabar ya Wok, biasanya agak susah jam segini. Ucap Jonru sambil mengendarai motor metiknya. Dan setibanya di perempatan jalan, akhirnya mereka pun melihat spanduk yang bertuliskan jasa tukang urut alat vital khusus cowok. Karena pusing udah muter-muter sana kemari, akhirnya mereka pun turun dari motornya dan bertanya langsung. Permisi, ya silakan masuk, sahut wanita parubaya yang berada di dalam ruangan tempat refleksi. Jonru pun langsung masuk ke dalam, sementara Agil menunggu di luar. Duh, si Jonru mah ada-ada aja. Masa saya dibawa ke tempat urut gini? Wah, kacau. Ketus Agil setelah membaca spanduk yang tertera di dinding tembok refleksi. Maaf mbak, ganggu. Kalau benerin orang kesleo bisa? Tanya Jonru, sepertinya ia kurang yakin. Kesleo alat vitalnya maksud kamu? Jawab wanita parubaya yang bodinya masih lumayan mulus. Mungkin umurnya masih 50 tahun ke bawah. Masih kenceng-kencengnya lah. Bukan itu maksudku, Jonru tertawa terbahak-bahak. Di luar ada teman saya yang tangannya keseleo mbak. Barangkali mbak bisa membantu teman saya. Kasihan soalnya udah bengkak tangannya. Renges Jonru dengan nada sedikit memelas. Mana orangnya yang keseleonya? Dengan menghela nafas sedikit lega, Jonru pun memanggil Agil alias Bewok yang berada di luar. Wok, sini masuk dalam. Jonru melambaikan tangan seperti memberi isyarat untuk Agil cepat menemuinya. Bisa katanya John? Tanya Agil yang sudah tak kuat menahan rasa sakit di bagian lengan tangan kanan. Dicoba dulu katanya, sahut Jonru. Lah gimana sih? Wah, gak beres kamu John. Ketus Agil sedikit kecewa, namun apa boleh buat. Rasa sakit di tangannya semakin menjadi-jadi. Ia pun segera masuk ke dalam ditemenin Jonru. Ini mbak orangnya yang keseleonya. Jonru tangannya menuju ke arah Agil. Yang seketika wanita parubaya itu menelan ludahnya. Melihat Agil yang berewokan serta dadanya yang dipenuhi bulu halus, kancing baju Agil kebuka dua di bagian keras sama bawah. Halo mbak, bisa kan? Tanya Agil yang menyadarkan wanita tersebut dari fantasi liarnya. Mas, dicoba dulu ya, jawab wanita tersebut yang bernama Mbak Ningsi. Disinyalir Mbak Ningsi ini sudah membuka praktiknya lumayan lama, sekitar 5 tahunan, jadi dia udah profesional di bidangnya.
Kemudian Agil pun segera dibawa ke ruangan praktik. "Mas, tunggu di sini aja ya, biar saya berdua masuk ke dalam." Agar menunggu di luar ruangan praktiknya. Tanpa berprasangka buruk, Jonro pun menurutinya. "Mungkin agar fokus kali, aku disuruh nunggu di sini," pikir Jonro ya sambil mainan handphone aja. Setelah di dalam ruangan, Agil pun disuruh untuk melepas bajunya oleh Mbak Ningsih. "Mas, dilepas aja ya bajunya biar lebih leluasa," cicit Mbak Ningsih. Ia kemudian mengambil hand body lotion untuk dibalurkan ke area yang sakitnya. "Tapi lumayan menggoda juga perempuan yang satu ini," gumam Agil yang malah pikirannya nyeleneh. Sedikit info, Agil ini orangnya gak kuat menahan birahi. Ketika dia lagi melihat pantat atau bokong wanita yang baheno atau gemoy, dengan spontan pasti burung gagaknya bangun, bergejolak sambil meronta-ronta. Di sisi lain, Mbak Ningsih pun seperti terangsang oleh tubuh Agil yang dipenuhi dengan bulu, seakan menggoda gairah hasrat birahinya.